Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Raffi Hakim. NIM saya 250900036 dari kelas 1A dan prodi D4 Informatika. Dan nama saya Raditya Syafi Wiyadi dengan NIM 250900005 kelas 1A Teknik Informatika. Dan di sini kelompok saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah merakit sebuah PC dan menjelaskan setiap fungsi komponen-komponen PC dan untuk cara menginstal Windows sistem operasinya. Komponen-komponen yang akan kita gunakan yaitu ada motherboard, kita pakai dari Gigabyte dengan chipset H110 yang sudah mendukung RAM DDR hingga 266 Hz dan support CPU Gen 6 dan Gen 7. Di sini ada prosesornya sendiri. Kita menggunakan generasi ke-7 yaitu Core i7 7700 yang memiliki kecepatan base clock di 3,6 dan boost clock 4,0 Hz, 4 core 8 thread. Dan di sini ada RAM. Kita menggunakan Kingston Fury DDR4 1x16 GB dengan speed 3200 Hz SSD. Berikutnya ada SSD menggunakan long-play 128 GB. Dan di sini ada VGA menggunakan GTS 450 dan 512 MB. 128 bit DDR5. Dan untuk color processor kita pakai Venom dengan 2 pipa dingin. Dan untuk asupan listrik kita gunakan power supply Furion FV500 dengan kapasitas 500 watt yang bersertifikat 80 plus efisien listrik. Dan yang terakhir, casing kita pakai iGeo Gaming dengan 3 fan. Oke, kita langsung saja perakitannya. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan dulu prosesor ke motherboardnya. Setelah itu kita pasang coolernya. Setelah itu kita baru masang RAM. Setelah itu kita baru memasang motherboardnya ke casing.
kita pasang SSD-nya. Sekarang kita pasang SSD-nya. Kebalik muternya. Setelah itu kita memasang power supply. Lalu kita kencangkan. Tiga. Setelah itu kita memasang fan. Nah, kita pasang lagi satunya. Tiga. Ini tampilan terakhir. Dua, tiga. Selanjutnya kita pasang power fan-nya. Tiga.
Setelah itu kita pasang kabel power supply. Ini adalah power 24 pin. Ini adalah kabel USB 3. Ini adalah kabel 8 pin prosesor. Tiga. Ini adalah tombol power untuk Kabel. ini adalah kabel power untuk SSD. Kita pasang kabel SATA SSD-nya. Sudah. Ini adalah kabel USB. Kita pasang. Sudah. Tiga, iya. Ayo. Nah, ini adalah kabel audionya. Kita pasang. Tiga. Ini adalah HDD LED. Pasang. Ini yang kiri, ini yang kanan. Yuk. Ini adalah power LED min dan ini adalah power LED plus. Ini power shift, kita pasang. Ini adalah reset. Dan yang terakhir ini adalah pemasangan VGA card. Oke, cukup. Seluruh komponen sudah saya pasang dan sekarang kita tutup casingnya.
perakitan sudah selesai. Coba kita nyalakan komputernya. Oke, berhasil. Terima kasih. Oke, mungkin yang bagian saya ini akan membuat boot flash disk yang akan berisi ISO image. Yang pertama itu flash disk sudah dipasang di PC. Nah, yang selanjutnya itu buka aplikasi Rufus. Nah, di sini ada device. Ini device flash disknya ukurannya minimal 8 ya. Terus bisa pilih yang boot selection, pilih yang ISO Windows. Nah, ini yang Windows 10 ISO. Nah, sudah dipilih. Nah, yang partisi skemanya bisa diubah ke MBR, dan labelnya bisa diubah ke Windows 10 saja, opsional ini. Oke, sudah semua. Rufusnya ini sudah semua. Yang selanjutnya tinggal klik start saja untuk membuat boot ke flash disknya. Tinggal klik OK. Nah, ini sudah selesai ya, menginstal ISO Windows ke flash disk. Nah, selanjutnya bisa di close saja. Ini aplikasi Rufusnya. Oke, yang selanjutnya akan menginstal Windows di PC ya. Ini akan di-cut dulu. Ini udah di-record. Nah, ini komputer yang sudah dirakit oleh rekan saya, dan saya akan menginstal sistem operasi Windows yang sudah ada di flash disk ini. Yang pertama dicolokkan ke PC-nya dulu flash disknya. Nah, yang selanjutnya bisa dinyalakan PC dan langsung masuk ke mode BIOS menggunakan FN dan delete. Sudah masuk ke BIOS. Selanjutnya bisa diatur boot optionnya dengan flash disk yang sudah dimasukkan. Laptop yang dibawa ke ini. Bisa pilih yang nomor 2. Nah, yang vendor product code sudah di boot nomor 1. Selanjutnya bisa di save and exit. Yes. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Windows Setup untuk menginstal Windows. Yang link
bisa dipilih English saja. Pakainya tab mana turun. Nah, yang time and currency bisa dipilih Indonesia. Ketik IN. Nah, sudah dipilih ini time-nya Indonesia dan bisa langsung next saja. Klik install now. Nah, untuk yang versinya bisa dipilih yang Windows 10. Sini saya menggunakan Windows 10 Pro yang biasa. Bisa di next. Ini tinggal dicentang saja. Nah, untuk yang ini bisa diklik yang bawah, yang install Windows Only. Partisinya bisa dihapus partisi yang lama dulu untuk menambahkan partisi yang baru. Sudah kosong partisi lamanya, langsung selanjutnya menambahkan partisi yang baru. Bisa klik yang new, ukurannya bisa diatur. Untuk sistem yang C bisa diatur setengahnya 50.000 MB saja atau 60.000. Di sini saya menggunakan 60.000 MB. Sudah, ini 60.000 MB untuk sistem Windows atau sistem C. Bisa klik apply. Nah, yang sisanya ini untuk kita buat lagi. Sisanya dibuat saja. Nah, ini sudah ada semua partisinya. Nah, yang partisi yang nomor 3 ini yang bukan sistem, ini bisa diformat dulu. Nah, untuk yang sistem Windows bisa klik partisi yang sudah dipilih untuk sistemnya, lalu bisa klik next. Bisa di copy dulu. Tinggal menunggu saja. Instalnya sudah selesai, bisa diklik start dan ambil flash disknya. Setelah di restart, langsung ambil flash disk ini agar
masuk ke Windowsnya. Ini sudah ada tampilan, tinggal ditunggu saja. Nah, ini sudah ada untuk ini bisa dipilih yang Indonesia, regionnya. Klik yes. Untuk layout ini bisa klik yang US yang paling atas ini, keyboardnya US. Yang secondnya ini skip saja. Nah, yang network ini bisa klik yang I don't have internet yang di bawah kiri. Ini gua continue saja. Tunggu lagi. Ini sudah ada untuk tampilan untuk isi username. Ini optional, bisa diisi atau tidak juga apa-apa. Kayaknya jadi next saja. Ini username-nya sudah. Bisa buat password apa saja, bebas. Masukkan ulang password yang sudah dimasukkan tadi. Nah, untuk yang question ini bisa isi asal saja untuk men-skip ini. Sudah di skip. Ini bisa klik yang di kanan bawah ini, klik accept. Ini Windows sudah di install di sini. Tinggal menunggu ini animasi. Jangan matikan PC.
tampilan Windowsnya seperti ini yang sudah terinstall. Ini sudah selesai menginstal Windows di yang sudah dirakit. PC yang sudah dirakit ini sudah diinstal Windows dan sudah normal, ini bisa dipakai ya untuk mengolah apa saja, ini bisa Word, Excel atau PowerPoint bebas. Nah ya, ini mungkin videonya sampai sini ya untuk menginstal Windows di komputer ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dan tempat saya melakukan perakitan PC dan instalasi Windows, jadi saya untuk perakitan jadi lebih tahu komponen-komponen di dalam PC tersebut seperti VGA, CPU, dan SSD, dan komponen-komponen yang sangat penting di dalam PC tersebut. Untuk instalasinya, Dan untuk instalasinya saya rasa sangat mudah untuk menginstal sistem operasi Windows ini. Dan untuk PC yang sudah diinstal Windows, dapat diinstal aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Cukup ya. Sekian penjelasan dari kita. Terima kasih jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.